Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tentang pembubaran organisasi masyarakat. Perpu ini muncul sebagai salah satu langkah pemerintah untuk membubarkan ormas radikal, salah satunya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dinilai anti Pancasila. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, penerbitan Perpu tentang organisasi masyarakat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya kondisi nasional saat ini memungkinkan bagi pemerintah untuk menerbitkan Perpu untuk membubarkan ormas, terutama ormas yang bertentangan dengan azas Pancasila. JK menambahkan, pembubaran ormas merupakan hal yang wajar karena sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Ormas sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Iya, penilainya karena kalau lewat undang-undang biasa kan lama pembahasannya. Sedangkan kondisi nasional ini perlu. Tapi itu kan sesuai undang-undang juga. Saya kira itu hanya cara, undang-undang itu cara apabila ada ormas yang melanggar. Bagaimana kalau melanggar sesuai dengan izinnya, melanggar apanya itu tentu itu pasti biasa-biasa apa sajalah. Ada mahasiswa tidak sesuai dengan aturan boleh dipecat. Ada organisasi yang tidak sesuai dengan apa izinnya, ya pasti perusahaan tidak sesuai izin, ya bisa dibubarin. Sama, itu biasa saja. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar konferensi pers untuk menjelaskan keputusan pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas. Wiranto mengatakan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sudah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah luasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wiranto menegaskan, Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ormas Islam, apalagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Wiranto berharap masyarakat untuk tetap tenang dan rasional serta dapat menerima Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan demi menjaga, merawat persatuan, kesatuan, dan eksistensi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi, serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahinya asas hukum administrasi contrario actus, yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut dan membatalkan larangan itu. Ini tidak ada ya dalam undang. Halo pemirsa, selamat malam. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu 2 tahun 2017 tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan atau Ormas. Perpu 2 tahun 2017 ini tidak serta-merta akan melakukan pembubaran secara cepat kepada ormas tertentu, namun memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mempercepat jika dianggap ada ormas-ormas tertentu yang melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlandaskan NKRI seperti itu, untuk kemudian pemerintah bisa bertindak tegas. Ada pro dan kontra yang muncul, tentunya ada yang menganggap tindakan atau Perpu ini diterbitkan oleh pemerintah dinilai berlebihan, ada yang menganggap sudah tepat-tepat saja. Kita akan membahasnya pada malam hari ini dengan sejumlah pihak. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Pak Laude Ahmad, Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri RI. Pak Laude, selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Masduki Badlowi, Wasekjen PBNU. Pak Masduki, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS. Pak Nasir, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ada Pak Rohmat S. Labib, Ketua DPP HTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari pemerintah terlebih dahulu. Banyak pro dan kontra yang terjadi. Mengapa pemerintah seberani ini menerbitkan Perpu 2 tahun 2017, Bapak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya bahwa pemerintah hadir untuk kembali menata kebijakan yang sudah ada. Dalam hal ini Undang-Undang 17 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Kita tahu bahwa selama ini instrumen itu memang sudah mengatur tentang pembubaran ormas. Tidak, tentang ormas. Tentang ormas. Tentang ormas.
Lalu kemudian kita melihat di dalam perjalanannya ketika organisasi-organisasi masyarakatan itu beraktivitas hidup, tentu pemerintah selalu menyiapkan instrumen-instrumen untuk lebih menguatkan ya dari kebijakan-kebijakan regulasi yang sudah ada. Ibaratnya begini, pemerintah itu ketika ada sebuah jalan, dia menyiapkan rambu-rambu. Kalau hari ini misalnya jalan itu masih dilalui hanya pada kendaraan tertentu, tapi dalam perjalanannya itu meningkat mobilitasnya, sehingga pemerintah selalu harus mengawasi, menyiapkan payung hukum atau rambu-rambu yang lain, sehingga nanti ketika pengguna jalan itu lebih mungkin terarah dalam melewati jalan itu. Pak Laude, saya potong sebentar ya, koreksi kalau saya salah. Ini kan maksudnya menjadi jalan cepat begitu, menjadi jalan tol bagi pemerintah untuk kondisi mengancam yang bisa dikatakan saat ini begitu, supaya pemerintah bisa lebih cepat membuat sebuah keputusan. Karena kalau melalui undang-undang ormas akan panjang jalannya, akan harus melalui pengadilan. Benar demikian? Saya pikir memang itu menjadi jalan yang kira-kira lebih memperkuat regulasi yang selama ini sudah ada dalam Undang-Undang 17 tadi. Jadi dengan Perpu ini lebih pada fokus konteks memberi penegasan terhadap apa yang dilarang dan apa kira-kira yang akan menjadi sanksi ketika larangan itu dilanggar. Benarkah Perpu ini juga mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM untuk dengan secepatnya membuat keputusan mengenai ormas mana yang akan dibubarkan? Sebetulnya juga bukan soal cepat atau tidak cepat, tapi instrumen kita itu sudah cukup lebih terukur, bertahap dan bertingkat. Di sana memang kalau tadinya pada Undang-Undang Existing 17/2013 sebelum Perpu ini ada pengaturan tentang sanksi administratif misalnya itu cukup panjang, relatif panjang, sehingga tapi untuk lebih memberikan semacam treatment sanksi bagi ormas yang memang kira-kira melanggar dengan kualifikasi sebagaimana diatur di dalam undang-undang itu, tentu kita akan memberikan juga resep yang paling cepat kira-kira untuk memberikan treatment dalam hal ini sanksi tadi yang terukur juga gitu. Sehingga misalnya kalau tadi terlalu panjang kita persingkat tegurannya baik tertulis, penghentian kegiatan dan seterusnya. Ini ada HTI di sini. Perpu ini akan bersikap apa terhadap HTI? Saya pikir Perpu ini tidak pada ormas tertentu saja. Tidak pada ormas tertentu. Iya, tapi seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di tanah air. Baiklah. Saya ke Anda, Pak Rohmat, begitu. Tidak langsung kepada HTI, kok begitu, walaupun beberapa bulan yang lalu pemerintah sudah menyatakan HTI hati-hati begitu, jangan sampai ada hal-hal yang menyimpang lagi kan akan mengarah kepada pembubaran atau dibubarkan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda atas keluarnya Perpu ini? Saya kira Perpu ini justru membuat pemerintah menjadi semakin diktator, diktator, represif, dan bahkan bisa nanti anti-Islam. Mengapa begitu? Yang pertama, kalau kita baca dalam Perpu ini muncul tadi disebutkan karena pemerintah merasa terlalu panjang apabila mengikuti prosedur yang ada. Nah, Undang-Undang 17 2013. Pertanyaan, mengapa pemerintah tidak taat pada undang-undang yang dibuat sendiri? Lalu ketika dia mentok dengan satu masalah, kemudian dia membuat peraturan pengganti undang-undang yang karena pemerintah menilai menghapus undang-undang itu karena sendiri. Pemerintah menilai ada sesuatu yang genting begitu ya. Jadi coba sekarang pertanyaan, katakanlah misalnya selama ini disebut HTI, gentingnya itu apa? Gentingnya itu apa sih Pak Laude? Hizbut Tahrir mencuri enggak? Merampok, korupsi, menjual aset negara, melakukan kerusuhan, keributan, nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Coba apa? Apa Pak Laude? Gitu. Gentingnya apa sih Pak Laude? Saya pikir kita sudah pernah mengetahui ketika Mahkamah Konstitusi mengucapkan tentang hak iwal kegentingan begitu ya, kondisi objektif yang sudah ada, kemudian prosedur ketika menyusun undang-undang itu cukup panjang gitu kan. Intinya adalah bahwa pemerintah itu harus selalu siap payung hukum sebelum hujan. Jadi dia menyiapkan instrumen jangan sampai ketika ini sudah begitu besar, apa saja yang kira-kira mungkin terkait dengan ormas yang dilanggar misalnya gitu ya, tidak pada tertentu saja, itu kita sudah selalu menyiapkan rambu-rambu saja. Jadi posisinya semuanya equal. Jadi bahwa pemerintah hadir untuk menyiapkan rambu-rambu sehingga nanti tidak begitu ujuk-ujuk kita agak misalnya tuh nggak punya instrumen yang lebih tegas dan kuat gitu. Sehingga pemerintah sekali lagi pada lahirnya Perpu ini hanya memberikan penguatan kepada Undang-Undang 17 hari ini gitu. Tepatnya sebenarnya penguatan pada pemerintah untuk lebih cepat membubarkan tadi. Sebab apa? Begini. Sebab kalau Perpu ini kita baca isinya apa? Di antaranya adalah penghilangan peran pengadilan. Pengadilan tidak ada satupun otoritas pengadilan untuk membubarkan. Padahal ketika pemerintah di sini pemerintah memiliki hak untuk menilai, memutuskan dan menindak gitu. Nah, ketika katakanlah misalnya pemerintah mengatakan sudah anti Pancasila, misalnya kita katakan tidak, misalnya seperti itu. Ini kan terjadi perbedaan. Kita mengatakan iya, mereka iya, kita mengatakan tidak. Lalu kemudian ini siapa yang berhak memutuskan? Pengadilan. Nah,
mesti pihak lain di setelah pengadilan yang secara objektif akan menilai mana yang lebih benar. Nah, apabila tidak ada peran pengadilan, maka di sini pemerintah akan membuat keputusan sendiri. Inilah yang kita sebut diktator, begitu. Karena tidak ada penilaian, bagaimana bisa menguji? Mestinya harus diuji, gitu. Dan saya justru menilai kalau selama ini pemerintah mengatakan anti Pancasila, justru di sini dia yang melanggar. Pancasila keempat itu adalah musyawarah. Mestinya kalau kemudian berniat baik pada HTI, panggil dulu, musyawarah dulu. Jangan-jangan sudah sering dipanggil? Loh, nggak ada. Sama sekali tidak pernah. Tidak pernah dipanggil untuk dilakukan dialog. Kalau silakan menjawab. Negeri. Tidak pernah dipanggil ini ormas-ormas yang dianggap dianggap radikal oleh pemerintah? Jadi begini, Mbak, bahwa sebetulnya pemerintah itu hadir untuk menyiapkan instrumen. Dalam konteks administratif, asas contrario actus itu kita perlu juga pakai di sini, bahwa pemerintah ketika akan menerbitkan misalnya lembaga menerbitkan tentang perizinan atau status bagi sebuah organisasi kemasyarakatan terdaftar atau berbadan hukum, dia juga lah sebetulnya yang berhak untuk mencabut itu. Nah, itu yang diharapkan sebetulnya. Kemudian bahwa ormas itu tidak hanya pemerintah yang melakukan pengawasan, ya, dia secara eksternal selain pemerintah sendiri itu adalah juga masyarakat, ya, pun juga secara internal sendiri. Kita dalam konteks itu di dalam undang-undang itu juga mengatur di sana. Nah, kita akan melihat juga dinamika masyarakat misalnya. Tapi lagi-lagi pemerintah tidak melihat pada satu potret tertentu saja. Tapi dia selalu pada posisi general menyiapkan instrumen ini. Jika mungkin masyarakat yang lain menyampaikan seperti itu, lalu posisi pemerintah di mana? Dia selalu di tengah-tengah untuk melihat conditioning masyarakat, menjaga kondusivitas masyarakat itu. Ini menjawab apa yang keresahan yang terjadi di masyarakat termasuk ini sangat general, tapi lebih tegas pada soal memberikan rambu. Jadi itu Mbak, bukan mencegah terjadi keresahan, itu justru menciptakan keresahan tersendiri. Anda menilainya seperti itu. Tapi bagaimana penilaian ormas yang lainnya? Nanti kita bahas lagi ya Pak ya. Pihak yang lebih adil tentang itu pengadilan semestinya. Bukan kemudian penguasa mereka diberi hak sendiri untuk mencabut izin. Itu yang kita sebut diktator kalau seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu apa namanya? Nah, nanti dilanjutkan lagi apa langkah hukum Anda dan bagaimana juga tanggapan ormas yang lainnya saat lagi tetaplah bersama kami.